semuanya, perkenalkan nama saya Krisnayati Boris Raban dengan NIM 03200069 dengan Ibu dosen Maria Pujastuti SCAP NS MCAP. Baiklah teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem hematologi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan anatominya. Yang pertama itu ada neutrofil. Lalu yang kedua ada eosinofil. Dan yang ketiga ada namanya basofil. Ya teman. Lalu yang keempat ada namanya limfosil. Yang kelima ada namanya manosil. Dan yang keenam ada namanya plasma darah. Dan yang terakhir ini yang namanya eritrosit. Ya teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fisiologinya. Yang pertama itu ada namanya neutrofil. Nah, ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua ada eosinofil. Ini sama dengan sel darah putih yang lainnya. Lalu eosinofil ini juga merupakan bagian sistem imun yang berfungsi untuk melindunginya tubuh dari serangan penyakit. Namun eosinofil ini memiliki peran khusus, yaitu melawan parasit dan bakteri relatif besar, misalnya seperti cacing. Lalu yang ketiga ini ada namanya basofil. Basofil ini adalah jenis sel darah putih yang mempunyai beragam fungsi untuk tubuh. Ketahuilah lebih jauh tentang fungsi biofosil dan kadar normalnya di tubuh lewat ulasan tersebut. Basofil ini juga diproduksi di sumsum tulang. Jenis darah putih ini akan langsung aktif ketika ada organisme dan alergi atau zat memicu alergi yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang keempat ini ada limfosit. Limfosit ini dia ini seperti antara yang bersifat memerasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini tersebar di seluruh tubuh. Namun ketika benda asing masuk, limfosit ini akan berkumpul untuk melawan benda asing tersebut. Rendahnya limfosit ini tentu dapat menurunkan fungsi yang amat penting tersebut. Yang kelima ada manosit. Ya teman, manosit. Manosit ini merupakan salah satu jenis leukosit atau sel darah putih yang berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Lalu fungsi dari manosit ini yaitu untuk mengfagosit dan mencerna bahan asing beserta jaringan yang mati. Lalu ada plasma darah. Ini teman, plasma darah ini berbentuk sekitar 55% dari darah. Yang terdapat beberapa fungsi plasma darah. Salah satunya adalah mengangkut produk limbah. Plasma darah ini mengandung sekitar 92% air. Air ini membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lain bergerak melalui jantung. Lalu yang terakhir ada eritrosit. Eritrosit ini fungsi utamanya yaitu dari sel-sel darah merah adalah untuk mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Baiklah teman, sekian penjelasan saya untuk sistem hematologi. Bye bye.